Perkenalkan, nama saya M. Rafi Zopa, NIM 25034110151, Unit Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Palembang, Kaden Patah. Nah, kali ini saya akan mewawancari dari owner Wak Gacor Store yang menjual beli iPhone. Oke, dengan kakak di sini sebagai ownernya, siapa namanya? Nama saya Muhammad Aparesa Dewa Santosa. Oke, Kak, izin kali ini saya ingin mewawancarai kakak tentang krisis ekonomi. Nah, kan kalau tentang jual beli kan pasti ada pasang surut penghasilan kan, pasti mengalami kan krisis ekonomi. Yang namanya krisis ekonomi pasti mengalami. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana dampak krisis ekonomi terhadap penjualan atau pendapatan usaha Anda? Kalau dampak negatifnya, usaha saya omsetnya menurun. Penjualan juga sepi, customer juga susah. Dampak positifnya kalau boleh tahu? Kalau dampak positifnya, tidak ada, susah membaratkan saya kalau. Oke. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang Anda alami dalam usaha ini? Yang pertama, tantangan saya yang susah itu untuk mencari customer, user, dan juga persaingan antar pedagang. Ada yang menjual harga di bawah pasaran, dan ada juga menjual harga lebih di atas pasaran. Itu yang membuat harga anjlok turun naik. Oke. Masuk ke pertanyaan ketiga nih Kak ya. Langkah apa yang Anda ambil untuk menyesuaikan operasional usaha Anda selama krisis ekonomi? Untuk langkah yang pertama, saya menjaga kualitas produk saya dengan konsisten. Terus yang kedua, memperluas jaringan penjualan saya. Dan yang ketiga, memperluas lingkup pasar. Oke Kak. Pertanyaan keempat nih Kak. Bagaimana perubahan perilaku pelanggan memengaruhi bisnis Anda selama krisis ekonomi? Seperti pelanggan nih, ketemu di toko lain harga yang jauh di bawah pasaran. Misal nih, di harga saya nih, contoh seperti iPhone 14 Plus ini, iBox dengan seharga 9 juta, tapi di toko sebelah dengan harga 8,5 juta. Jadi kebanyakan user itu pindah ke toko sebelah. Jadi mau nggak mau kita harus menjual di bawah harga itu. Oke, jadi menurunkan standar harga ya, betul maksudnya. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima lah ya. Menurut Anda, apa dukungan atau kebijakan yang paling dibutuhkan pelaku usaha untuk bertahan di masa krisis ekonomi? Untuk yang pertama, kemudahan finansial, dan yang kedua, meringankan biaya pajak barang yang masuk, dan yang ketiga, memberi keringanan sedikit untuk ekspor dan impor barang. Karena kalau untuk salah satunya gadget iPhone seperti ini, kita mengambilnya dari impor. Impor kalau masuk ke negara kita masih dikenakan biaya pajak yang cukup mahal. Nah, salah satunya untuk meringankan beban para penjual, yaitu meringankan pajak ya. Oke Kak, jadi cukup segitu aja yang saya tanyakan kepada kakak. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Boleh bersalaman Pak? Nah, kali ini saya akan mewawancarai masyarakat desa yang mengalami krisis ekonomi akibat judi online. Dengan Bapak siapa? Bapak Elang. Oke, Bapak Elang. Bapak Elang, saya izin mewawancarai Bapak. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Anda, bagaimana kebiasaan berjudi online itu mempengaruhi kondisi keuangan Anda? Sangat mempengaruhi, karena judi online akan merenggut habis duit Anda. Akan merenggut habis uang ya. Ya. Intinya seperti itu ya. Pertanyaan kedua, faktor apa yang membuat Anda terjerumus di dalam ke judi online? Karena faktor kekalahan yang membuat kecanduan ingin memenangkan jackpot. Oh, jackpot ya. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana dampak kerugian dari judi online tersebut? Sangat merugi, karena judi online merusak psikologis, mental, dan juga merusak segalanya yang Anda punya sekarang. Merusak mental, merusak keuangan pribadi lah ya. Oke. Pertanyaan keempat, menurut Anda, apakah tekanan ekonomi sangat mempengaruhi Anda terjerumus ke dalam judi online? Iya. Faktor tekanan seperti apa itu? Terlilit hutang, pinjaman online, dan juga kurangnya pemasukan. Oke, terlilit hutang seperti pinjaman online, kurangnya minimnya pemasukan.
terakhir, apa langkah yang Anda ambil untuk bangkit dari krisis ekonomi akibat judi online? Merubah pola pikir dan stop berjudi. Berubah pola pikir dan stop berjudi, memulai hidup baru lah ya. Oke, terima kasih Kak. Baik, saya akan lanjut mewawancarai pemilik toko pancing Lokajaya yang berada di Blitar Maluku Timur dengan Bapak siapa? Saya Bapak Panjul. Bapak Panjul. Pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana dampak krisis ekonomi terhadap penjualan atau pendapatan usaha Anda? Kalau dampak krisis ekonomi itu penjualan jadi menurun dikarenakan para pembeli itu milih barang produk yang murah. Baik, pertanyaan kedua Pak, tantangan terbesar yang dialami usaha Anda selama krisis ekonomi? Selama krisis ekonomi itu yang paling susah di stok ya. Stok itu gimana caranya stok harus tetap lengkap namun tidak mempengaruhi modal. Oke. Pertanyaan ketiga, langkah apa yang Anda ambil untuk menyesuaikan operasional usaha Anda selama krisis ekonomi? Kalau krisis ekonomi di skala lokal mungkin yang saya ambil adalah seperti sekarang ya, saya mengambil di bidang penjualan online. Oke. Pertanyaan keempat, bagaimana perubahan perilaku pelanggan mempengaruhi bisnis Anda selama krisis ekonomi? Kalau itu kebijakannya itu modal ringan, sudah terus juga stok harus tetap tersedia, harus tetap ready terus tanpa harus menggali modal lebih dalam lagi atau menyentuh modal kita dalam usaha. Seperti itu aja Pak. Baik. Pertanyaan kelima, terakhir. Menurut Anda, apa dukungan atau kebijakan yang paling dibutuhkan pelaku usaha untuk bertahan di masa krisis ekonomi? Yang jelas komitmen ya, meskipun tidak ada penjualan atau tidak ada pemasukan, kita harus tetap komitmen, konsisten lah. Konsisten itu yang paling susah. Dan kalau sudah konsisten, insya Allah penjualan bakalan ada nanti. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.